Saat ini saya berada di Jembatan Pendei, Kabupaten Garut, ya, yang beberapa waktu lalu terputus karena tergerus oleh air. Sebagai ya, saat ini saya di Jembatan Pendei, kondisi hujan, ya, air naik. Bagian personil ada di posisi seberang sana di perahu. Ya, selamat sore Kang Fauzi. Sore, Kang Jalu, kumaha damang? Ya, alhamdulillah. Ini terkait ada beberapa kondisi ya di Garut ini Hmm, eh, yang ramai di media sosial atau diperbincangkan netizen. ya, Salah satunya adalah jembatan Cikaengan itu di sebelah perbatasan dengan gitu Tasik. belum? Ya, Hmm. kemudian banjir Cibiuk yang diinformasikan bahwa ada got mampet. Oke. Ini kita bahas Cikaengan dulu ya. Ini sebetulnya kondisi di wilayah Sungai Cikaengan yang jembatannya ambrol ya, jembatan Cikaengan juga kan namanya ya. Itu kondisinya seperti apa sih, Kang Hmm, Fauzi? Oke, Sungai Cikengan ini memang agak ironis ya. Sebenarnya gampang surut, gampang juga meluap. Ya, sepengetahuan saya kebetulan dalam 10 tahun terakhir ini banyak bermain di kaki Gunung Cikuray. Jadi Cikengan ini berada di sisi selatan yang mengalir ke sisi tenggara Gunung Cikuray. Mengaliri sekitar daerah Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Pendei, Singajaya. Nah, terkait video yang viral masalah jembatan gantung gitu, itu Kabupaten berada Garut, di ya, yang beberapa waktu Toblong ya, lalu daerah sekitar Toblong, terputus Kecamatan karena Pendei kalau nggak salah itu. Itu dibangun oleh teman-teman dari Vertical eh, Rescue Indonesia di bawah komando Kang Teddy Setiana. Kalau nggak tergerus salah oleh itu ya air. Kang Teddy Setiana. Kalau nggak salah itu tahun 2023 atau 2024 gitu. Itu dibangun. Nah, kemarin terjadi debit air yang sangat besar sehingga menggerus daripada pondasi jembatan gantung tersebut, yang pada akhirnya ketika air semakin meluap, ya debit air semakin meningkat, akhirnya secara total jembatan itu terbawa arus hilang gitu. Itu Kang Jalu. Ya, Kemudian terkait masalah debit air yang sangat cepat meningkat, ini terkait juga dengan kerusakan ekosistem di kawasan hulu Sungai Cikaengan. Jadi sepengetahuan saya melakukan perjalanan di Gunung Cikuray dari tahun 2015 sampai sekarang, memang salah satu kawasan yang paling rusak itu Hulu Cikaengan, terjadi alih fungsi lahan dari hutan yang seharusnya hutan gitu kan, secara masif sekarang jadi lahan pertanian. Dan pengamatan saya juga tidak begitu berpola ya, jadi tidak memperhatikan area resapan, tidak memperhatikan kemiringan gitu. Akhirnya ya kawasan tengah dan kawasan hilir ini yang mendapatkan akibatnya. Tapi itu sekali saja nggak hujan itu debit airnya bisa langsung, sehari saja nggak hujan itu bisa langsung kecil oh, gitu. Itu kan salah satu pertanda bahwa kawasan itu memang sudah rusak. iya iya. Begitu Kang Jalu. Itu apa alih fungsi lahan itu sebetulnya sebelumnya dari apa? Kemudian jadi apa sebetulnya, Kang? Ya sebelumnya hutan hutan yang seharusnya gitu kan, terus terjadi alih fungsi lahan oleh entahlah itu pendatang, entahlah masyarakat sekitar gitu ya, eh, menjadi lahan pertanian. Dan dulu waktu masih dikelola oleh salah satu lembaga, yaitu dulu mulai perhutani ya, sepertinya tidak memperhatikan resapan area zona tangkapan air, sehingga terkesan pembiaran lah kalau saya bilang, kalau saya boleh bilang, kalau saya melihatnya terkesan pembiaran dulu. Nah kebetulan harapan kan kawasan Cikure ini sudah diambil alih ya melalui skema KHDPK. Jadi Iya. di Jawa ini kan ada 1,1 juta hektar lahan perhutani dikembalikan kepada negara. Nah, salah satunya ini adalah kawasan Gunung Cikuray. Gunung Cikuray ini jadi sekarang sudah dikembalikan ke Kementerian Kehutanan melalui skema hutan
dengan pengelolaan khusus gitu. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan pengelolaan kawasan ini ada apa ya, harapan lah untuk mengembalikan kembali ekosistem khususnya kawasan hulu di Sungai Cikaengan ini. Dan ya bukan hanya Sungai Cikaengan sih, khususnya di Gunung Cikuray, area-area yang selama ini sudah rusak ya, sudah rusak sisi barat, sisi utara, sisi selatan. Mudah-mudahan segera ada perbaikan, upaya perbaikan lah, pemulihan ekosistem agar kembali menjadi kawasan yang seharusnya. Begitu Kang Jalu. Ini sebetulnya kan alih fungsi lahan tidak hanya apa ya seperti yang tadi disinggung ya seperti pertanian dan sebagainya juga. Mhm. Kemudian ada isu tahun 2020 itu pembangunan jalan apa Mhm. Nah, yang membelah oh iya iya, ekosistem wilayah itu seperti iya apa sih iya. sebetulnya? Apakah dampak Jadi, dari situ juga atau tidak? nah, nah ini menarik Kang Jalu. Jadi 2020 itu sebenarnya dimulai dari November 2019 ya. Ada bukan isu ya, terjadi apa ya, semacam kepentingan lah, kepentingan pejabat Garut saat itu dengan dalih, dengan alibi membangun jalan poros yang menghubungkan antara Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Banjarwangi. Namun pada kenyataannya ternyata itu tidak ada izin dan tidak ada AMDAL dan tidak ada analisa apapun gitu kan. Nah, pada saat itu jadi jalan poros itu dimulai dari Kecamatan Banjarwangi dari Kampung Patrol, Kecamatan Cilawu dari Kampung Patrol waktu itu dari Desa Sukamurni. Di sana dimulailah pembebatan kawasan hutan. Jadi si kawasan itu akan membelah, yang kebetulan kawasan yang akan dibelah itu adalah tembus ke hulu Cikaengan. Tembusnya itu. Jadi dari Oh, Sukamurni tembus ke hulu Cikaengan. Nah, untungnya pada saat itu teman-teman penggiat lingkungan di Garut bergerak cepat ya. Walaupun memang agak terlambat juga karena ternyata setelah dihitung hampir 2 kilometer kawasan hutan yang sudah dibabat yang Jalu. Nah, dari sisi Cilawunya itu merupakan hulu Sungai Ciwulan yang hmm. dibuka untuk katanya itu dengan dalih jalan poros. Tapi pada Ciwulan kenyataannya yang masuk ke wilayah Tasik itu Ciwulan ya? yang mengalir ke Tasik. Heeh. Nah, jadi tembus ke sisi selatan ke hulu Cikaengan. Jadi kebayang Kang Jalu kalau misalkan itu terjadi sampai sekarang, bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat yang mengkampanyekan jalan itu diteruskan. Nah, ini agak aneh juga. Masalahnya kan bukan ini ya, bukan kita anti pembangunan. Satu, urgensinya juga tidak ada menurut saya ya. Urgensinya tidak ada. Karena kalau misalkan jalan yang menghubungkan jalan poros Tasik dengan kawasan sisi selatan Cikuray, yaitu Banjarwangi, Singajaya dan Toblong sekitarnya, itu ada jalan sebenarnya yang melewati perkebunan teh Taraju. Oh iya iya. Sebetulnya sudah ada itu. Iya, jadi tidak ada urgensi, menurut saya tidak ada urgensi yang terlalu penting gitu untuk membangun jalan itu gitu kan. Hanya akan menambah kerusakan ekosistem saja. Nah, yang saya khawatirkan apabila jalan poros itu jadi, Kang Jalu, yang membelah koridor satwa satu-satunya yang tersisa di kawasan Gunung Cikuray. Karena kenapa saya bilang itu koridor satwa? Karena di kalau Kang Jalu lihat petanya itu dia petanya memanjang ya, yang memisahkan antara Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Banjarwangi itu si kawasan itu memanjang, itu kan di belah tengah, artinya kan memutus koridor satwa. Kenapa saya bilang koridor satwa? Karena pada saat saya melakukan analisa kawasan di kawasan situ, saya menemukan berbagai macam hewan-hewan kunci di sana. Ada owa Jawa, ada surili, bahkan saya memasang kamera trap, saya mendapatkan dokumentasi macan tutul Jawa yang memang aktif di kawasan itu, di kawasan yang Panthera pardus memanjang itu itu. ya? Kenapa? Iya, Panthera Pardus pardus namanya. melas. Iya. Betul. Panthera pardus melas dan itu aktif sekali. Itu saya pasang di bulan Oktober tahun 2019. Nah, itu ada dokumen. Makanya saya sayangkan banget kalau misalkan saya kebayang begini. Kalau jalan poros itu jadi, yang saya khawatirkan adalah efek daripada pembukaan lahan tersebut. Kang Jalu kebayang, kalau akses sudah dibuka, itu pasti kerusakannya bisa eh, lahan pertanian yang semakin meluas, yang tidak terkendali, apalagi maaf nih, keaktifan petugas yang saya katakan tidak ada menjaga kawasan gitu, sama dengan patroli jauh lah gitu kan, kalau bicara patroli mah gitu, melakukan patroli gitu kan, para para yang namanya polisi hutan, tapi
seringnya ada di meja gitu kan, itu agak aneh juga gitu kan. Katanya polisi hutan. Nah itu saya agak khawatir juga kalau jalan poros itu jadi, karena kalau misalkan jalan akses sudah jadi, efeknya nih, efek dominonya ya nanti bikin warung lah di pinggir jalan, tambah jadi spot wisata lah gitu, karena memang Iya, kawasan iya. itu sangat, jujur aja saya sangat menarik gitu untuk jadi kawasan spot wisata gitu, dengan Rest area pemandangan mungkin apalagi ya dengan di sana ya. rest area gitu kan, itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin banget gitu terjadi. Belum lagi perluasan kawasan pertanian, perkebunan, itu efek yang perlu diwaspadai dan memang akan terjadi gitu. Nah, harapannya sekarang dengan pengembalian kawasan pengelolaan Gunung Cikuray dari Perhutani yang memang dituntut profit ya, karena memang Perum kan perusahaan umum, itu perusahaan dikembalikan ke pemerintah. Ya mudah-mudahan ada peningkatan status kawasan menjadi kawasan konservasi, entah mah itu taman nasional kayak, atau misalkan jadi Tahura, atau misalkan jadi Taman Marga Satwa, macam itu ya, syukur-syukur bisa jadi cagar alam gitu kan, seperti yang selama ini kita kampanyekan. Ya. Seperti itu Kang Jalu harapannya. Berarti jika kita lihat salah satu penyebab kerusakan-kerusakan yang tadi dipaparkan itu, salah satu dampaknya adalah jembatan Betul, tadi yang rusak itu ya. Dan kita belum ada kerusakan apapun betul. selain itu Kalau gitu kan. dilihat dari Kang Jalu bisa lihat dari video yang beredar, yang aliran sungainya itu kan banyak banget, Ya, bukan air saat saja yang ini terbawa, saya berada di tapi itu jembatan udah lumpur Kendey, Kang Jalu, udah tanah gitu, udah tanah merah yang dibawa gitu, Kabupaten Garut. materialnya. Ya, Makanya yang begitu beberapa kuat waktu gitu kan lalu terputus fondasi jembatan menyapu gitu kan, karena memang bukan hanya air yang dibawa, tapi banyak juga material itu, entah itu kayu kering, tergerus oleh entah air. itu bebatuan dan bercampur tanah kan, seperti itu. Kita bisa lihat dari video yang beredar gitu, itu jelas banget kalau itu memang terjadi kerusakan ekosistem yang sangat luar biasa di kawasan Hulu. Ya, saat ini saya di Ini kan memang masih tentang banjir ya. Kita ganti, Iya, iya, iya. ganti Gimana? topik, tapi kita bergeser ke arah tadi wilayah selatan, ini kita bergeser ke arah utara ini. Cibiuk ini. Oh iya, iya, iya. Gimana? Infonya Oh iya. ini sejarah pertama kali banjir di sana atau seperti apa gitu? Aduh, Allah ya Robi, lalu ya kalau bicara Cibiuk tiba-tiba banjir ya. Dan ini seumur-umur saya hidup gitu ya, baru kali ini mendengar Cibiuk banjir, agak aneh juga gitu Mang Jalu. Tapi kalau misalkan dari sisi geologis ya, kalau saya ngobrol dari teman-teman geologi, kalau Cibiuk ini merupakan sebuah cekungan juga katanya gitu kan. Cekungan termasuk ke cekungan leles gitu kan. Dari kalau penjelasan dari teman-teman geologi, tapi memang kalau misalkan kita lihat ya, bentuk Cibiuk memang agak emang kecil seperti Bandung gitu Kang Jalu. Nah, kembali terjadi banjir kemarin. Harus diakui Cibiuk ini memang agak aneh juga kalau banjir. Tapi kalau Kang Jalu melihat sekarang ya, di Cibiuk itu ada satu gunung ikonik, Gunung Haruman. Gunung Haruman yang di bawahnya itu ada makam yang sangat terkenal ya, Syekh Wali Jafar Sidik. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat di badan tengahnya Gunung Haruman ini sekarang, kalau nanti saya coba dokumentasinya ke Kang Jalu, itu sudah terjadi alih fungsi lahan juga tuh di tengah. Saya agak aneh juga, jadi kawasan yang gundul, entah itu skemanya seperti apa ya. Saya juga belum menganalisa terlalu jauh, cuman agak aneh juga sekarang Gunung Haruman juga terjadi pengerusakan, pengalih fungsian yang saya kira itu sangat masif ya, karena memang dari selatan ke utara itu kelihatan banget gitu pembukaan lahannya. Nah ini bisa, saya rasa ini juga menjadi salah satu dampak ya kerusakan ekosistem di Gunung Haruman, sehingga menyebabkan Cibiuk juga debit air hujannya tidak terkendali seperti itu. Bahkan juga ada, dan yang kebetulan saya juga di Cibiuk, saya juga melihat penyempitan kawasan selokan lah, kawasan kanal-kanal air yang dulu ada itu kan, semenjak saya kecil gitu, sekarang saya lihat semakin mengecil. Kemudian pembangunan yang begitu sangat masif lah di pinggir jalan, sepanjang jalan Jalan Raya Cibiuk itu tuh semakin masif, sehingga ke area-area resapan juga semakin berkurang. Saya rasa sih itu Kang Jalu. Ini sebenarnya kan ada informasi bahwa banjir di Cibiuk itu
got, mampet. Iya. Ini pandangan Kang Fauzi Ya, seperti apa? ya kalau yang saya lihat, yang itu yang saya bilang, area resapan yang semakin berkurang karena masifnya pembangunan di kawasan situ. Terus kedua, memang yang saya bilang tadi, saluran-saluran air seperti selokan itu memang semakin menyempit kalau yang saya perhatikan, semakin menyempit. Terus kawasan di Gunung Haruman juga semakin dibuka gitu ya, semakin dibuka. Saya juga nggak tahu, ini harus saya analisa lagi nih kenapa terjadi hal seperti ini gitu, seolah-olah tidak terkendali Kang Jalu. Kalau saya lihat dokumen, kalau saya dokumen foto-foto dulu saya tentang Haruman ya, sampai sekarang kok agak tidak terkendali nih permukaan lahan di atas gitu. Tidak memperhatikan juga kemiringan yang seperti yang tadi saya singgung. Ini udah hal yang sangat perlu penertiban sekali ini masalah. Kembali ke masalah para aparat, tidak tahu seperti apa kerjanya di lapangan, kita juga nggak paham. Apakah ini ada semacam upaya pencegahan atau upaya penertiban lah. Saya harap sih begitu. Dan ini di depan kantor kecamatannya banget gitu, sampai banjir sebetis orang dewasa, ya agak aneh juga Kang Jalu. Begitu. Apa ada perubahan lahan sendiri di Haruman? Itu pantauan secara observasi aja gitu kan ya? Maksudnya belum. Iya, secara kasat mata itu jelas banget dari pinggir jalan Kang Jalu. Jelas banget dari pinggir jalan itu kelihatan banget dari area pokoknya kita lihat dari kantor kecamatan aja, dari sedikit ke utara aja, langsung di situ kan ada minimarket Alfamart ya kalau nggak salah di situ tuh. Nah dari depan Alfamart tuh kelihatan jelas banget. Jadi lahan tuh di Gunung Haruman tuh tengahnya itu kebuka gitu, jadi kawasan pertanian gitu. Itu seperti itu Kang Jalu. Siap. Ya, saat Terima kasih, ini Kang saya Fauzi. berada di jembatan Sama-sama Kang Jalu. Ada yang ingin diutarakan Kabupaten masyarakat Garut seperti apa yang gitu? beberapa waktu Ya. lalu terputus karena Jadi yang harus kita pikirkan adalah bahwa yang harus kita pikirkan dan harus kita Tergerus sadari oleh air. sesadar-sadar mungkin bahwa alam semesta ini kita diamanatkan oleh anak cucu kita, oleh generasi mendatang, untuk kita jaga. Kita bukan mewariskan ke mereka, bukan, tapi kita diamanahkan untuk menjaganya. ya, saat ini Karena saya di bisa jadi kita jembatan hari ini masih Kwendeuy. bisa minum air, Kondisi masih bisa hujan, menikmati kawasan air yang naik. sejuk, gitu, udara yang bersih. Belum tentu anak cucu kita kalau misalkan hari ini kita segera menjaga, tidak segera sadar akan kerusakan lingkungan yang masif ini, ya minimal diawali dengan lingkungan kita lah gitu, dari diri kita, dari lingkungan kita. Seperti itu. Jadi yang harus sadar adalah kita ini diamanahi oleh generasi mendatang untuk menjaga alam semesta ini supaya mereka juga kebagian apa yang kita rasakan sekarang. Jadi kita itu harus mewariskan mata air, bukan mewariskan air mata. Begitu Kang Jalu.